Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal, salam persahabatan. Kali ini pendatang baru teman-teman di channel YouTube. Untuk saat ini channel YouTube-nya belum dapat gua namain, karena ini gua langsung buat videonya aja langsung. Untuk channel gue belum kasih nama. Pernah sih gue buat channel jenis motovlog kayak gini juga, tapi gue gunain buat upload lain. Jadi gue bikin baru lagi untuk channel motovlog kali ini teman-teman. Gue baru aja selesai nih, ada tugas dari kerjaan di Kemanggisan Selipi, dan hari ini gua jam berapa ini ya, jam setengah 11 siang gua udah selesai tugas. Untuk sekedar informasi, gua seorang cleaning service online yang ada di Jakarta. Jadi selama gua ngambil orderan, nah ini gua sambil membuat video teman-teman. Jadi sambil kerja ya sambil menyalurkan hobi juga, karena emang gue suka banget bikin video gitu. Jadi ya sambil iseng-iseng lah buat video gitu. Semoga channel ini bisa berkenan di hati teman-teman ya, karena ini channel yang belum ada subscribernya sama sekali nih. Jadi benar-benar baru hari ini gua buat, dan hari ini gua buat videonya juga. Jadi belum ada namanya malah channel gua. Oke teman-teman, sekedar gua mau bercerita aja nih. Jadi waktu itu gue juga pernah bikin video motovlog kayak gini gitu. Gue menggunakan kamera Biker X5 gitu. Dan untuk pemula kayak gue yang budgetnya low budget, budgetnya di bawah ambang batas kesabaran, Biker X5 itu menurut gue udah lumayan bagus ya, udah lumayan oke lah untuk kita bikin video gitu untuk para pemula kayak gue. Nah, cuman sayangnya pas waktu itu gue perhatiin video gue itu kameranya itu kan kalau bikin belum punya stabilisasi ya. Jadi kalau gue bikin video itu gambarnya tremor teman-teman. Ya tahu sendiri kan kalau gambar tremor itu gimana. Jadi kurang nyaman dilihatnya, nggak enak aja gitu ya menurut gue itu ya, nggak nyaman dilihatnya gitu. Dan gue mempunyai pendapat bahwa mungkin juga ini bisa jadi penyebab channel gue, salah satu penyebab ya channel gue jarang ditonton orang gitu, karena emang dari segi pengambilan gambarnya aja, videonya aja itu udah nggak enak ditonton sebenarnya karena tremor gitu. Nah, oleh karena itu gue berpikiran bahwa untuk membuat sebuah konten yang diminati orang ya, salah satunya faktornya yaitu adalah kamera teman-teman. Karena kamera menurut gue kamera itu ujung tombak gitu, ujung tombak untuk membuat sebuah konten yang bagus. Modal awal kita untuk membuat konten yang enak dilihat gitu. Jadi gue berpikiran gue harus upgrade nih, gue punya peralatan gitu. Nah, oleh karena itu gue ngumpulin uang nih dari hasil gue kuli di Jakarta. Gue kumpulin sedikit demi sedikit gitu. Akhirnya alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kebelilah GP8. Tapi ini second ya teman-teman ya, karena kalau buat yang barunya kayaknya berat banget menurut gua. Ini aja second aja gua juga udah empet-empetan banget ngumpulin duit. Apalagi yang baru itu.
Ya alhamdulillah banget lah. GP8 aja menurut gue juga wah udah super lah menurut gue untuk pemula kayak gue yang low budget, yang budgetnya di ambang batas kesabaran. Allahu Akbar. Itu alhamdulillah punya GP8 gitu. Makanya gue agak sedikit semangat nih buat bikin konten video-video ini karena emang pas gue lihat gambar itu ya lumayan bagus lah. Maksudnya nggak ada tremornya gitu, dia stabil gitu. Walaupun ajur-ajuran karena jalanan di Jakarta itu teman-teman kagak ada yang mulus. Iya, nggak ada yang mulus tuh kayak paha artis sih. Pasti ajut-ajutan. Karena gue juga nggak ngerti ya kalau di jalanan di Jakarta itu sering digali-galiin tuh pinggir-pinggirannya. Gue nggak paham tuh. Baru diuruk, digali lagi, diuruk, digali lagi. Nggak tahu di apa yang ditanam gitu. Kalau tempat pemakaman umum sih wajar ya, gali uruk karena emang nguburin mayat. Lah ini pinggir jalanan, bentar enggak. Jadi tuh nggak pernah bisa rata jalanan di Jakarta kayak gitu. Kecuali jalan-jalan protokol ya lumayan mulus lah. Gitu. Tapi kalau jalan-jalan yang udah masuk pinggir kayak gini, waduh, itu lubang-lubang mulu, gali tutup gitu. Nah jadi kemana-mana gue cerita ada tuh. Oke balik lagi teman-teman ke masalah konten pemula ya, konten motovlog pemula yang itu yang tadi gue bilang adalah kamera. Yang kedua keduanya adalah kalau gue udah punya kamera nih, gue ngerasa ternyata kamera GP itu banyak penunjangnya teman-teman. Jadi kalau kita beli GP itu nggak bisa langsung kita pakai secara yang gue bayangin gitu. Habis gue pakai terus bisa langsung gue upload. Ternyata di GP itu harus pakai mix eksternal, dan mix eksternalnya itu nggak bisa langsung dicolok ke GP-nya teman-teman. Harus beli adaptor. Nah, adaptor ini harganya lumayan juga nih, bisa beli beras di dapur berapa kilo. Ya harganya lumayan juga teman-teman ternyata pas gue cari-cari gitu. Nah gue belum punya adaptornya nih, jadi gue hari ini gue rekamnya secara terpisah. Jadi nanti gue edit di handphone baru gue gabungin. Nah timbul lagi masalahnya, yaitu masalah sinkronisasi. Nah sinkronisasi suara antara gambar yang dihasilkan oleh GP dengan suara yang gue rekam ini itu harus sinkron. Jadi harus benar-benar sinkron. Kalau nggak sinkron dilihat tuh kan jadi nggak enak lagi nih ujung-ujungnya video yang kita bikin ya kan. Itu harus sinkron. Nah untuk mensinkronkannya ini gue masih belajar nih, gue masih meraba-raba gimana cara mensinkronkan antara suara sama gambar gitu. Gue pakai KineMaster buat ngedit ya. Nah dari ini nanti gue pengen coba nih dari video yang ini untuk sinkronisasi masalah suaranya. Ya mudah-mudahan bisa bagus suaranya, bisa nyatu ya, bisa sinkron sama gambar seperti itu. Jadi kalau mau bikin motovlog ternyata modalnya lumayan teman-teman. Yang berasa masih adalah harga kamera, walaupun second juga harganya masih wow juga gitu. Harganya masih wow juga gitu teman-teman. Nah untuk sinkronisasi suara ini gue belajar dari YouTube lain, para YouTuber lain. Gue juga pernah berpikiran gimana kalau setiap mau masuk gambar video itu kita harus kasih kode ketukan itu teman-teman. Jadi setiap kali kita mau ngedit, patokannya adalah ketukan dari suara kita sama suara yang ada di kamera. Makanya kameranya gue taruh di dada nih, dipakai body strap. Jadi sedikit banyaknya ada suara gue yang masuk juga ke dari kamera buat mensinkronkan antara suara gue yang ada di kamera sama suara gue yang ada di handphone, yang hasil rekaman di handphone itu gitu. Nah makanya gue taruh di bawah mulut gue nih, di dada pakai body strap gitu. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus. Seandainya hasilnya bisa bagus ya kan gue bisa
ngumpulin lagi sambil menunggu gue punya duit buat beli adaptor gitu teman-teman. Ya itu menurut gue masalah atau kendala-kendala yang gue hadapin selama gue ingin membuat konten motovlog ya. Tapi menurut gue kendala apapun kalau itu kita suka, kalau kita hobi, kalau kita emang kepengen gitu, ya itu masalah mang bisa diatasin lah, gue yakin. Masalah yang pertama aja, masalah kamera. Yang tadinya gue pakai kamera dengan harga 600.000, sekarang gue udah bisa pakai GP8. Ya ada peningkatan. Itu artinya kalau kita ada kemauan, kalau kita ada mimpi, kita wujudkan ya dengan cara kerja keras ya, dengan cara ya gue harus kerja lebih giat buat ngumpulin itu duit buat menghasilkan apa yang gue inginkan gitu. Nah kalau udah ada niat, udah ada kerja keras, insya Allah lah bisa lah apa yang kita inginkan seperti itu. Gue rasa juga nih teman-teman motovlog yang baru mungkin sedikit banyak sama kali ya permasalahannya, itu masalah kayak kamera, masalah ngedit, masalah penunjang lainnya seperti mountingnya. Walaupun harga mounting nggak mahal ya, 30.000 ya, kita beli nyicil per item gitu. Tapi ya menurut gua kalau emang kita budgetnya tipis, di bawah garis kesabaran budget kita, ya emang itu jadi masalah juga buat kita gitu loh. Jadi gua cerita di sini hanya ingin berbagi nih sama teman-teman motovlog juga, bahwa segala sesuatu yang kita perjuangkan ya, yang kita inginkan, kalau kita mau kerja keras dan prihatin, insya Allah bisa lah. Kayak gini aja nih, gue juga punya trouble, punya masalah juga. Tapi ini non teknis ya, seperti gue nggak bisa opening pembicaraan gitu. Gue orangnya sebenarnya introvert. Apaan sih itu introvert? Kata orang-orang begitu katanya gue nih lebih suka kesunyian gitu daripada orang-orang berkerumun. Gue lebih suka yang tempat-tempat sepi aja gitu sendiri. Nah ini ternyata pas gue pengen jadi seorang motovlog, ya ilah, ternyata itu jadi kendala karena gue orangnya maluan. Wah, hati-hati bang, ternyata gue orangnya emang maluan gitu. Untuk kameranya aja nih gue taruh di dada, ini gue bungkus pakai jaket gitu. Jadi yang nongol tuh cuman kamera doang, body strapnya sama itu gue kagak tongolin kan. Nah ini bentuk rasa malu gue, takut ada orang yang bilang ya jadi content creator, jadi youtuber, motovlog. Kan ada aja tuh mulut-mulut orang yang kayak gitu. Karena gue juga di tongkrongan juga kayak gitu, anak youtuber gini gitu. Tapi gue pas udah kayak gitu, gue udah mulai nggak peduli sih sebenarnya. Ada impact positifnya gitu. Jadi gue udah nggak mulai peduli dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Gue berpikiran gue senang buat ini video kayak gini, gue happy gitu. Gue walaupun capek habis kerja gue ngonten gini, bukan bikin video, tapi gue ngerasa seneng nih. Happy banget gue di jalan kayak gini, cerita-cerita sama lu pada yang nonton video gue. Nah itu sedikit banyak ngilangin rasa malu gue gitu. Kemudian gue juga nggak bisa ngomong, gue orangnya tuh pemalu. Pemalu anjay. Jadi tuh gue kalau ngomong, ini contohnya gue masih dulu SMA. Gue itu kalau belajar ngaji itu kan ngaji di Majelis Talim, itu baca satu orang gitu kan. Itu muter gitu sama guru di tes satu-satu. Itu setiap kali ngaji, walaupun gue udah disupport sama Pak Ustadznya, ayolah percaya diri gini-gini, gue tetap tremor.
suara gue bergetar parah, gue gemeteran, gue keluar keringat dingin. Ya kata ustadznya, udah anggap aja ini bukan siapa-siapa, ngaji aja kayak biasa. Tapi gue nggak bisa, gue tetap itu sampai bertahun-tahun gue ngaji, sampai akhirnya orang-orang sekitar gue tuh udah biasa dengan style gue kayak gitu, yang selalu gemeteran. Nah ini juga menjadi tantangan buat gue, bisa gue berbicara yang lebih baik lagi, bisa cuap-cuap yang bisa yang lebih enak lagi didengar gitu. Karena dari sebuah konten, kalau dari pola kita tata bahasa aja udah gak beraturan, kayak gue nih misalnya begini, mohon maaf ya karena gue emang masih belajar, itu nggak enak didengar kan teman-teman kan. Jadi kayak istilah kata, wah kurang nikmat lah. Orang kalau gini ya, kalau kita ngelihat video kan, satu kita ngelihat gambarnya ya kan, oh gambarnya enak nih, nggak begajulan. Yang kedua kan pasti suaranya ya kan, suaranya oke nih, nggak noise, nggak berisik, adem suaranya. Yang ketiga adalah tatanan kata-katanya enak gitu ya kan didengarnya. Kemudian juga ada apa ya, ada masukan nggak sih, ada pembelajaran nggak sih kayak gitu. Dari situ dari situ hal-hal kayak gitu gue terus belajar gitu, karena gue berpikiran selama gue nggak mencoba, selama gue terus katakan diri gue pemalu, gue nggak bakalan bisa maju. Dalam arti kata, gue nggak bakalan bisa menciptakan sesuatu hal yang gue inginkan, karena terkendala dengan keadaan gue yang pemalu gitu teman-teman. Jadi untuk seorang konten kreator, kalau gue bilang ya itulah, harus pede. Mau nggak mau lu harus pede, lu mau nggak mau lu harus hilangin rasa malu lu. Terserah orang mau ngomong apaan, terserah orang mau berkata apa-apaan, selama hal yang kita lakukan positif, maju terus. Menurut gue sih kayak gitu aja ya teman-teman. Aduh abang, iya jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin nah kayak gini nih, gua kehabisan kata-kata, karena kalau seorang motovlog itu kan harus menentukan topik ya, harus menentukan topik pembicaranya mau kita bahas waktu kita lagi ngevlog gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong sembarangan. Ada juga sih yang bilang udah lu jalan aja dulu, nanti juga di tengah jalan lu bisa dapat topik gitu. Tapi kalau gue kayaknya gak bisa, gue harus planning dulu. Paling kagak garis besarnya gue harus bicarakan tentang A. Ya udah ntar gue pikilin di jalanan tuh kata-katanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ya itulah seterusnya. Jadi harus punya patokan juga, nggak bisa kita jalan-jalan aja tanpa mempunyai topik yang kita mau bicarakan kayak gitu teman-teman. Nah ini udah mau masuk wilayah Mampang. Oh ya teman-teman, mungkin gue agak panjang-panjang buat videonya. Karena kamera gue juga kayaknya udah loget nih. Gue kira itu dulu ya sharing dari gue. Ini bukan cerita yang istilah kata ingin apa enggak. Gue cuman berbagi bahwa seseorang yang mempunyai keinginan gitu, itu harus diperjuangkan gitu. Jadi nggak boleh nyerah gitu aja. Kalau lo pengen jadi seorang motovlog ya, walaupun istilah kata mungkin sekarang di YouTube tuh susah buat mendapatkan subscriber, mendapatkan viewer, ya itu semuanya itu kan balik lagi ke kita ya kan. Kita tujuannya buat apaan gitu. Kalau lo sekedar buat ngejar monetisasi ya mungkin agak stres lu, gua bilangin aja stres lu kasih nguber-nguber itu. Tapi kalau lu ciptakan ini motovlog lu sebagai hobi lu, sebagai sesuatu yang membuat lu happy, impact itu lebih daripada apa yang lu dapatkan lu share di YouTube gitu. Rasa puas, rasa bahagia bisa berbagi sama teman-teman mengenai video lo kayak gitu. Nah itu aja sih yang gue pengen share hari ini gitu aja teman-teman. Nanti untuk channelnya mungkin baru gua umumin lah. Ya udah, lebih kurangnya gua mohon maaf. Kita jumpa lagi di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.